Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Cantika Intan Rahma dengan NIM 205200001, 2. Via Nur Ismawati dengan NIM 52000003, 3. Rinaras Bekti Astari dengan NIM 52000004, 4. Ardiana Nur Khairiyah dengan NIM 52000010, 5. Arif Prasojo dengan NIM 205200016. Di sini kami akan memaparkan materi tentang etika dalam penelitian. Latar belakang. Untuk menghadapi masyarakat adalah suatu tata krama dalam bersosialisasi atau yang lebih dikenal dengan etika. Ketika seorang peneliti mencari sumber pustaka pun wajib memiliki etika penelitian. Peneliti harus membubuhkan sumber rujukan atau kutipan yang diambil. Ini semua untuk menghindari menjaplak atau plagiat milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan seolah-olah itu karangan asli dari peneliti atau penulis itu sendiri yang menulis. Meneliti atau yang mengerjakannya, sehingga disinilah diperlukan dengan yang namanya etika dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai etika, maka penulis ingin memaparkan beberapa hal menyangkut dengan etika dalam penelitian. Rumusan masalah. 1. Bagaimana aturan-aturan dan langkah-langkah dalam penelitian. 2. Apa itu etika penelitian? 3. Apa saja etika-etika dalam pelaksanaan penelitian? 4. Bagaimana etika-etika dalam pelaporan penelitian? 5. Bagaimana etika-etika dalam publikasi penelitian? Tujuan 1. Untuk mengetahui aturan-aturan dan langkah-langkah dalam penelitian. 2. Penelitian untuk mengetahui pengertian etika penelitian. 3. Untuk mengetahui etika-etika dalam pelaksanaan penelitian. 4. Untuk mengetahui etika-etika dalam pelaporan penelitian. 5. Untuk mengetahui etika-etika dalam publikasi penelitian. Pokok pembahasan. A. Aturan-aturan penelitian dan langkah-langkah penelitian. Aturan-aturan dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sederhana dan tata bahasa baku. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang kelima, ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Kemudian yang keenam, menggunakan teknik notasi ilmiah. Yang ketujuh, teknik notasi ilmiah menyangkut masalah tata cara mengutip, membuat catatan kaki, dan menyusun daftar pustaka atau bibliografi. Aturan yang terakhir atau aturan yang ke-8 yaitu laporan harus bersifat objektif atau mengungkapkan hasil apa adanya dan tidak mengada-ada. Laporan harus sistematis atau sesuai alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Laporan harus jelas atau mengungkapkan sesuatu secara jernih. Laporan harus bersifat terbuka atau dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya bisa teruji melalui kritik dari pihak lain. Kemudian, laporan harus bersifat logis. Isi laporan itu harus memuat keterangan berdasar argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat. Langkah-langkah penelitian menurut Profesor Dr. Suharsini Arifunto tahun 2010 halaman 60. Langkah yang pertama yaitu memilih masalah. Kemudian langkah yang kedua studi pendahuluan. Kemudian langkah selanjutnya itu merumuskan masalah.
Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan, maka masalah yang akan diteliti lebih jelas. Agar peneliti dapat dilaksanakan dengan baik, maka peneliti harus merumuskan masalah sehingga dari mana harus dimulai dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat penelitian. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan kita mengadakan penelitian tentang permasalahan, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti. Langkah selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Penentuan pendekatan ini akan sangat menentukan variabel atau objek penelitian yang akan dijalani dan juga menentukan subjek penelitian untuk memperoleh data. Langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel dan sumber data. Menentukan variabel dan sumber data dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara jelas objek yang akan diteliti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan dan menyusun instrumen. Setelah peneliti mengetahui dengan pasti yang akan diteliti, maka langkah yang segera diambil adalah dengan apa data akan dikumpulkan. Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan data. Apabila peneliti sudah menentukan data yang akan dikumpulkan, dari mana data tersebut diperoleh, dengan cara apa, maka mengumpulkan data adalah pekerjaan yang sangat sukar. Apabila diperoleh data yang salah, maka hasil penelitiannya akan menjadi palsu. Langkah selanjutnya, analisis data. Menganalisis data tidak seperti mengumpulkan data, baik tenaga maupun pertanggungjawaban. Akan tetapi, menganalisis data membutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan langkah akhir dari sebuah penelitian dan peneliti tinggal mengambil hasilnya dari pengolahan data. Langkah yang terakhir yaitu menulis laporan. Menulis laporan merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang telah disusun. B. Pengertian etika penelitian. Etika atau etis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Etika peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Pengertian etika penelitian sendiri yaitu sebuah integritas ilmiah atau suatu prinsip pemikiran ilmiah yang mengedepankan perilaku benar atau baik yang dilakukan peneliti. Dan dalam melakukan penelitian, peneliti harus memiliki etika. Tujuannya yaitu tidak seorang pun yang dirugikan atau menderita dalam hal-hal yang tidak menguntungkan akibat dari aktivitas penelitian. C. Etika-etika pelaksanaan penelitian. Ketentuan etika penelitian yang harus ditaati oleh peneliti menurut Kamanto Sunarto tahun 2004 antara lain 1. Peneliti tidak dapat memaksa seseorang terlibat dalam penelitian sebagai responden atau narasumber. 2. Peneliti tidak dapat memobilisasi orang untuk mengisi kuesioner. 3. Prinsip penting saat seseorang mau terlibat dalam penelitian adalah anonimitas dan kerahasiaan identitas. 4. Peneliti tidak boleh mengarahkan atau probing responden untuk menyatakan pendapat yang sudah digiring. D. Etika-etika dalam pelaporan penelitian. Nah, dalam menulis sebuah laporan penelitian, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada kejujuran. Dalam sebuah laporan penelitian, semua informasi atau data yang disajikan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sangat tidak etis dan bahaya jika data dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada objektivitas. Objektivitas yang tinggi akan mencerminkan hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan objektivitas yang rendah akan dengan sendirinya menurunkan harkat dari penelitian yang Anda lakukan. Dan yang terakhir ada pengutipan. Bila mengutip pendapat orang lain, baik dalam mengambil kutipan langsung atau hanya mengambil intisari pendapat, maka sumber kutipan harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut. E.
etika-etika dalam publikasi penelitian. Di dalam publikasi penelitian itu juga ada etika. Yang pertama, kejujuran dalam membuat laporan. Yang kedua, konflik kepentingan. 3. Kejujuran dalam kredit publikasi. 4. Menggunakan bahasa dan istilah yang tepat. 5. Mengantisipasi agar hasil penelitian tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada menginformasikan secara detail. Etika publikasi penelitian menurut Perka LIPI nomor 5 tahun 2014 yaitu 1. Kenetralan yaitu bebas dari pertentangan kepentingan dan pengelolaan publikasi. 2. Keadilan yaitu memberikan hak pengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang. 3. Kejujuran yaitu bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, serta plagiarisme dalam publikasi. Simpulan. Aturan penelitian penulis harus menggunakan bahasa baku, lugas, tidak bertele-tele dan memaparkan masalah penelitian dengan sangat jelas serta struktur. Langkah penelitian itu ada memiliki masalah studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan. Etika penelitian adalah sebuah integritas ilmiah atau suatu prinsip pemikiran ilmiah yang mengedepankan perilaku benar atau baik yang dilakukan oleh seorang peneliti. Etika pelaksanaan penelitian. Pertama, peneliti tidak dapat memaksa seseorang terlibat dalam penelitian sebagai responden atau narasumber. Kedua, peneliti tidak dapat memobilisasi orang untuk mengisi kuesioner. Ketiga, prinsip penting saat seorang mau terlibat dalam penelitian adalah anonimitas dan kerahasiaan identitas. Peneliti harus dapat melindungi kerahasiaan identitas responden atau narasumber. Keempat, peneliti tidak boleh mengarahkan atau probing responden atau narasumber untuk menyatakan pendapat yang sudah diiringi peneliti untuk kepentingan tambahan pribadi peneliti di luar konteks penelitian. Etika pelaporan penelitian meliputi 3, yaitu kejujuran, objektivitas, penutupan. Etika publikasi ilmiah atau Perka LIPI nomor 5 tahun 2014. Kode etika publikasi ilmiah menjunjung 3 nilai etik dalam publikasi, yaitu kenetralan, keadilan, dan kejujuran. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.